Selamat malam, Banu dan Racun. Assalamualaikum. Salam. Om Waalaikumsalam. Swastiastu. Kenapa kamu ketawa, Banu dan Racun? Oke, ya terima kasih Jangan banyak terima soalan kasih ya. ya. Nanti ngamuk nih, Iya. ngamuk nih, ngamuk. Ya, silakan saudaraku. Oke, perkenalkan nama saya Ini Petrus. Saya Petrus. Petrus. Kok Petrus namamu? Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Heeh. Kupang ya, pastinya ya. Cuma sekarang stay-nya di Jawa Timur, Surabaya. Hmm. Saya mau bertanya untuk saudara saya Joseph saja ya. Sebentar, madu dan racun ini di tangan kananmu yang madu apa di tangan kirimu racun? Di mana ini? Tergantung, tergantung. Teman saya datang jadi apa? Kalau datang jadi madu, saya bisa Oh, lebih dari madu. Tapi kalau kamu dia, Kristen apa bukan? saya terlahir Katolik. Oh, kamu terlahir Katolik Iya, sampai sekarang? sampai sekarang masih mengimani Katolik. Oh, berarti kamu ajaran dunia yang kamu ikuti. Kalau tergantung orang, kalau mau datang dia madu, saya madu, dia racun-racun. Berarti kamu nggak mengikuti ajaran Tuhan Yesus ini. Gimana ya kamu? Namanya Petrus, tapi nggak seperti Rasul Petrus. Waduh, lucu juga madu dan racun ini. Oke, silakanlah saudaraku. Pak Joseph, Pak Pertanyaanmu Joseph. buat Joseph lagi. Oke. Gini. Ya, silakan ya. Aku ke kamar mandi lagi ya. Oke, ya. Terima kasih. Lu makan lu. Selamat malam Pak Joseph. Iya. Malam bro, ya malam bro Petrus. Ya, Iya, silakan. malam. Baik, gini. Saya sudah dari 2008 sampai sekarang, saya bila bisa dikatakan ya udah jauh dari gereja. Karena masalahnya gini, saya memang dulu menikahnya kan nikah secara Hindu dan akhirnya KTP saya sekarang jadinya KTP-nya Hindu. Dan orang-orang di lingkungan kerja saya mengenal saya itu Hindu. Padahal saya tidak mengimani Hindu itu. Seperti itu. Terus saya setiap minggu kalau ada waktu masih datang ke gereja. Saya nggak munafik. Saya jarang-jarang ke gereja. Tapi kalau ada waktu saya pasti datang. Seperti itu ya Pak Joseph ya. Yang saya mau bertanya, kira-kira saya harus jawab apa ketika saya dihujat teman-teman di kerjaan saya. Mereka bilang gini, Pak Petrus, iya, kamu tuh agamanya apa sih gitu. Saya selalu jawab, saya Katolik. Ah, kamu Katolik, tapi kamu itu apa? Kadang ke pura, kadang ke mana gitu, katanya gitu. Itu pertanyaan itu yang sering saya dapat omongan dari teman-teman. Lalu mereka bilang gini, kalau kamu Katolik, terus kitab kamu itu apa? Saya bilang kitab saya itu ya Injil, aku bilang gitu. Injil kamu itu berasal dari mana? Maksudnya itu dari mana katanya gitu. Dan yang mereka bertanya ini, yang teman-teman saya itu yang mereka sering ngaji, aktif di pengajian gitu loh. Terus saya nanti kalau mati dimakamkan di mana? Karena saking mangkalnya hati saya jawab gini. Kalau masalah mati mas saya udah nggak mikir ya, karena mati udah mati ya mana, pada saya udah ngerasa apa-apa, mau dibuang ke mana, mau dibuang ke sungai pun ya terserah, yang penting saya masih tetap percaya sama Yesus, aku bilang gitu. Itu saking mangkal hatinya saya kalau mereka sering ngelakuin seperti itu ke saya gitu loh Pak Joseph.
Terus saya tahu kalau memang Katolik itu memang kalau sudah seperti saya ini, memang kalau kita setiap kali ke gereja memang tidak boleh terima hosti karena memang sudah ini ya, sudah bukan satu lagi kan, begitu ya. Benar ya Pak Joseph ya? Iya. Saya memang udah nggak terima hosti lagi semenjak saya menikah dengan istri saya ini gitu loh. Cuma tolong dijawab Pak Joseph, saya harus jawab apa sama teman-teman saya itu? Pertanyaan apa supaya saya bisa membungkam mulutnya mereka gitu loh, Pak Joseph. Kadang aku tuh kalau ditanya seperti aku kadang apa ya? Kadang saya itu bukan kayak yang ada itu emosi, saya itu emosi pingin hantam tapi saya itu masih nahan gitu loh. Dan aku pingin membungkam mulutnya mereka dengan kata-kata yang pas gitu loh, seperti itu. Terima kasih, itu pertanyaannya aja Pak Joseph. Kok ketawa? Oke. Enggak. Oke. Bentar. Bentar ya, saya ketawa dulu bentar. Ya Bapak. Iya. Ini Bang saya dari tadi ngejauhin. Saya ngejauhin headset saya itu karena kesembur-sembur loh Bang. Maksudnya jadi kayak ada suara angin. Maksudnya jadi sakit kupingku yang di bawah juga sama. Gitu. Iya, Gitu ya. maaf. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, saya jawab ya. Oke, mengenai yang pertama, kalau pendapat saya mengenai bro yang menikah secara di luar Katolik ya itu urusan bro ya. Maksudnya saya nggak bisa itu juga ganggu gugat atau komentar juga karena bro yang menjalankan, karena kebetulan juga dari 2008 ya bro ya. Nah, saya akan mengomentari bagaimana pandangan gereja Katolik mengenai apakah diperbolehkan atau dilarang umat Katolik untuk mengikuti ibadah atau persekutuan ya di luar gereja Katolik. Nah, saya akan bawa katekismus ya, KGK atau katekismus gereja Katolik dan juga kitab hukum Katolik ya, KHK ya. Ya, dalam KHK sudah diatur bahwa salah satu perintah gereja menjabarkan dengan lebih rinci hukum Tuhan, yaitu pada hari Minggu dan pada hari pesta wajib pada hari-hari pesta wajib lainnya umat beriman atau orang-orang beriman berkewajiban untuk ambil bagian dalam misa. Nah, perintah untuk ambil bagian dalam misa dilunasi oleh orang menghadiri misa dimanapun misa itu dirayakan menurut ritus Katolik, entah pada hari pesta sendiri atau pada hari sore sebelumnya. Nah, jadi dalam gereja Katolik juga punten ya Mak Lina sama Pastor Cipto dan teman-teman lainnya non Katolik ya, diatur juga ya mengenai persekutuan gereja yang non Katolik ya. Nah, mereka ini kita justru dilarang ya, tidak dianjurkan ya, karena kita memiliki perbedaan sakramen dan juga tidak memiliki sakramen tabisan yang sudah kehilangan hakikat misteri Ekaristi yang otentik dan sepenuhnya itu di dalam Unitatis Redenti Gratio ya, halaman 22. Nah, apalagi yang di luar agama Katolik yang dalam hal ini Hindu ya, agama Hindu. Nah, itu dilarang sekali oleh gereja. Nah, bagaimana cara agar bro ya, kalau misalkan bro seandainya nanya bagaimana agar saya bisa diterima kembali, bisa mengikuti komuni kembali, bisa menerima komuni, silahkan dibaptis ulang. Biasanya kalau saya tidak salah harus mengikuti katekumen ulang lagi selama 1 tahun, baru dibaptis, habis itu diberikan komuni pertama lagi ya, habis itu krisma. Tetapi kalau tidak salah ya, itu kalau tidak salah saya, atau mungkin boleh bro itu berkonsultasi lagi ya kalau misalnya masalah itu dengan pastor atau romo paroki tempat bro biasa ibadah. Nah, kalau seandainya menjawab tuduhan tentang kitab suci yang direvisi atau diubah, ya menurut tetangga sebelah memang begitu mereka tabiatnya. Kalau bro bilang, saya nggak berani ngejudge ya, saya nggak berani menghakimi karena itu bukan kapasitas saya, dan di dalam kekristenan kita dilarang untuk menghakimi orang lain, termasuk dalam hal ini adalah saudara seiman kita, yaitu saudara dalam kemanusiaan, ya. Karena ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ya kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, itu contohnya, yaitu hujatan-hujatan. Tetapi kalau saya bangun diskusi secara teologis, ya saya selalu katakan sama teman-teman muslim yang bertanya kepada saya, Alkitab katanya sudah direvisi, Alkitab begini-begini. Ya, mereka katanya, saya percaya dengan Injil dan Taurat yang sudah yang asli, yang murni, tapi sekarang sudah dirubah. Saya katakan, di mana kamu bisa menemukan Injil dan Taurat yang katamu itu asli? Di mana Alkitab yang katamu itu masih asli? Silahkan tunjukkan. Ya. Karena apa? Karena mereka cuma bisa
bisa klaim sepihak. Ya tidak ada bukti historis ya. Bahkan kalau bro mau balikin ya, tapi jangan ya bro. Ini tapi sebenarnya itu sudah banyak ya fakta ya. Mereka itu sebenarnya juga kayaknya mengetahui tapi juga pura-pura gak tahu ya. Al-Quran itu disusun di tahun 1924 oleh Komite Ya mungkin Penyusunan Al-Quran. Joseph Seperti itu. Iya, nggak usah kita ke situ, kita jelaskan melalui Alkitab saja. Iya, tetapi ya itu tadi di dalam Galatia ya, di dalam Galatia itu juga dikatakan dengan jelas apabila ya siapapun itu yang memberitakan Injil selain daripada Injil yang ada ya, mau itu malaikat, mau itu siapapun, itu terkutuklah dia. Ya, di dalam Galatia tertulis seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau semisal bro menghadapi pertanyaan atau hujatan seperti itu, hiraukan saja ya, jangan berlama-lama atau jangan menanggapi lah istilahnya ya. Biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu ya, kata Nabi seperti itu. Jadi seperti itu, bro. Iya, betul. Jadi gini, kalau ada pun yang menghujat Alkitab, kemudian menghujat Tuhan Yesus, menuduh Alkitab diubah-ubah, ya kalau dia nggak bisa menunjukkan di mana yang diubah, mana Alkitab yang asli, berarti kan dia hanya fitnah. Nah, tidak usah kita menyerang mereka. Karena apa? Ketika mereka menuduh memfitnah Alkitab, itu dosa mereka dan harus dipertanggungjawabkan nanti di akhir zaman ketika Tuhan datang kembali gitu ya. Nah, dia sendiri yang rugi kalau suka menghina atau merendahkan, memfitnah kitab agama lain. Nah, makanya saya menganjurkan kepada umat Kristen, kamu jangan menghina agama lain, jangan merendahkan sesembahan agama lain, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling menghormati, saling menghargai ya, bahkan mendoakan musuh aja kita harus gitu ya. Apalagi saudara sebangsa tanah air ya, kita harus saling mengasihi gitu loh. Jadi kalau kita sudah jelaskan tapi masih ngeyel ya, urusan dia lah itu, dia sendiri kok yang rugi ya, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, dan dialah yang datang di akhir zaman. Makanya setialah kamu kepada Tuhan Yesus gitu, lakukan saja bagianmu gitu ya. Tidak usah kamu pusing dengan orang-orang yang suka menghujat di luar sana, karena mereka akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka perbuat ya. Seperti itu saudaraku. Madu dan racun itu saja dulu saudaraku ya, bergantian sama yang lain, bergantian loh. Soalnya saya nggak lama loh, saya nggak lama-lama live supaya saya ini, soalnya saya ini cepat tidur dan bangun pagi untuk berdoa gitu ya. Biar gantian dulu sama yang lain. Madu dan racun, jangan lupa membaca Alkitab Kejadian sampai Wahyu, dan jangan lupa berdoa ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.